Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Jumpa lagi di channel EGB Jalan-Jalan bersama saya Yudi F. Rinaldi. Pada video kali ini kami menyajikan sedikit berbeda dengan video sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kita menyajikan video tentang jalan-jalan gitu ya, kulineran. Namun kali ini kami ingin berbagi pengalaman kepada kawan-kawan tentang bahayanya COVID-19. Karena kami pernah sekeluarga mengalami atau menderita penyakit COVID-19. Dan bagaimana rasanya gitu ya, bagaimana masa-masa kritisnya dan bagaimana proses penyembuhannya, saya akan menceritakannya kepada kawan-kawan. Mengingat bahwa beberapa hari terakhir ini di media-media gempar dengan varian baru Omicron COVID-19. Dan di beberapa daerah juga sudah memberlakukan PPKM level 3, level 4 gitu ya. Di Pulau Jawa sudah memberlakukan PPKM. Dan tidak salah saya akan share kepada kawan tentang pengalaman pribadi kami sekeluarga yang pernah mengalami COVID-19. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, like, komen, dan share, dan semoga channel ini bermanfaat bagi semua orang. Awalnya pada Juli 2021 yang lalu, tepatnya di akhir bulan, itu kami sering berkeliling menghadiri resepsi-resepsi atau undangan resepsi pernikahan, resepsi khitanan, dan satu hari itu kadang-kadang bisa sampai 2 undangan yang kami hadiri. Nah, karena mungkin berkerumun dan banyak orang di situ bersalam-salaman, mungkin di situ kenanya kita COVID-19 itu. Nah, di tanggal 1 Agustus 2021 saya mengalami demam tinggi, dan kami pikir itu adalah demam biasa gitu ya. Kita sudah minum obat ini itu, sudah kasih paracetamol gitu, cuma demamnya juga belum turun-turun. Dan kira-kira tanggal 3 Agustus 2021 istri juga terkena demam tinggi, lidah sudah tidak bisa merasa, penciuman sudah tidak bisa mencium, bau gitu ya. Nah, jadi hilang penciuman, hilang perasa, ya seperti yang dikatakan banyak orang bahwa itu adalah gejala COVID-19. Namun kita belum cek ke rumah sakit, karena pada saat itu kebanyakan orang kalau punya penyakit seperti itu takut ke rumah sakit, ya sama seperti kami. Nah, besoknya ketika saya mau bangkit dari tempat tidur, mau berjalan gitu ya, mau ke kamar mandi, nggak bisa ya. Jadi napas udah nggak stabil, langsung terduduk gitu, batuk hebat. Nah, ketika batuk itu nggak berhenti batuknya, kayak bukan batuk seperti batuk biasa, batuk nggak berhenti. Dan di situ kami juga belum tahu bahwa ternyata saturasi oksigen dalam tubuh sudah turun drastis pada saat itu. Kembali tidur di tempat tidur, rebahan gitu ya, baru agak hilang. Dan kebetulan memang orang rumah ini, istri itu adalah orang kesehatan, bidan ya. Nah, jadi kami punya stok oksigen pada saat itu, oksigennya kecil, tabung kecil. Nah, kemudian dipasang ke saya dan alhamdulillah mereda. Kami meyakini bahwa ini adalah benar-benar COVID-19. Tapi belum juga mau pergi ke rumah sakit. Nah, ketika itu kondisi istri juga semakin memburuk ya. Sesak napas juga, tapi tidak terlalu parah seperti saya. Demam gitu, flu, penciuman perasa sudah tidak bisa mencium lagi. Nah, ketika itu saya putuskan sama istri, sudah sebaiknya kita ini ke rumah sakit gitu, karena dua-dua sudah nggak bisa ngapa-ngapain, sudah tidak bisa terkapar. Pada malam itu kami telepon anggota, kawan-kawan untuk bawa kami ke rumah sakit, ke mama, ke bapak gitu ya, ke kawan-kawan. Jadi kebetulan kita ambulan sedekah keroyokan kita pakai, langsung dilarikan ke rumah sakit. Dan pada saat itu saya udah nggak bisa bernapas seperti biasa, saya harus menggunakan oksigen. Nah, di ambulan juga harus menggunakan oksigen. Dan duduk juga sudah nggak bisa ya. Kalau duduk gini
batuk-batuk. Ya. Jadi harus berbaring. Jadi mereng ke kanan, mereng ke kiri juga udah nggak bisa. Apalagi duduk ya. Nah pada situ harus dilarikan cepat ke rumah sakit. Sampai di IGD, saya mendapat pertolongan cepat. Diberi oksigen gitu ya, diperiksa dan di swab langsung, dan ternyata memang benar kami itu positif COVID-19. Saturasi oksigen pada saat itu di bawah 90, sudah 80-an ke bawah gitu ya. Sekitar 75 ke 80, dan itu sangat berbahaya bagi pasien COVID-19. Langkah kedua adalah kami dibawa ke ruang foto paru-paru. Nah kalau istri masih bisa berjalan, tapi kalau saya harus menggunakan oksigen. Pada saat itu perawat-perawat di rumah sakit di IGD mendorong saya menggunakan kursi roda, tapi tidak menggunakan tabung oksigen. Saya bilang nggak bisa, saya harus pakai oksigen. Nah benar saja ketika didudukkan, batuk hebat itu kembali lagi dan terasa menyiksa, seperti kita tenggelam di dalam air. Sangat menyiksa. Sampai ke ruang foto paru-paru, karena saya tidak tahan duduk lama-lama, ya, saya dibaringkan di kursi tunggu di ruang foto paru-paru pada saat itu, dan baru mereda. Dan memang harus pakai oksigen. Kebetulan sekali dan parahnya gitu ya, rumah sakit tidak menyediakan regulator oksigen. Mereka kehabisan regulator oksigen. Paksa dari punya kita sendiri regulator oksigennya. Nah, ketika sudah di ronsen di foto paru-paru, kita dibawa ke ruang IGD kembali, menunggu ruangan mana yang mau dipakai gitu. Ruangan isolasi mana yang mau dipakai. Pada saat itu saya minta kepada dokter jaga, kami minta di satu ruangan. Dan diberikan fasilitas yang lebih dari yang lain. Cuma pada saat itu karena ruangannya penuh mungkin ya, kami diberikan ruangan yang seadanya. Ruangan isolasi di lantai 3 pada saat itu. Yang ruangannya itu hanya ada tempat tidur 2 dan lemari di sebelah tempat tidurnya. TV yang nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa hidup, dan AC yang nggak mungkin dibilang setengah berfungsi. Ruang isolasi pasti kita tahu semua dilarang orang mengunjungi dan dilarang ada orang yang menunggui gitu. Nah jadi kita benar-benar berdua di ruangan isolasi itu. Nah tidak ada di lantai 3 itu perawat yang menunggu, meskipun di luar ruangan gitu ya, tidak ada. Jadi perawat itu kalau nggak salah di lantai 1 atau lantai 2, kami nggak tahu. Tapi kalau kami ingin memanggil perawat, itu kami harus telepon. Nah, nomor teleponnya dikasih ya pada waktu pertama masuk. Dan kalau ada apa-apa, kamu tinggal WA atau telepon. Nah, jadi kalau kami ingin bilang ini mau ganti gas gitu ya, atau pengen ini, itu tinggal telepon. Nah, karena kondisi saya semakin kritis dan istri juga sedang mengalami hal yang sama, cuma tidak separah dengan saya. Karena pada saat itu istri tidak menggunakan oksigen, dia hanya demam biasa dan hilang indera penciuman rasa gitu ya, cuma pusing-pusing linu-linu lah, namanya gejala dari COVID-19. Namun saya harus menggunakan oksigen. Nah kalau saya itu udah nggak bisa bergerak lagi, ya, jadi kalau dia tidur baringan gini, ke kiri sakit, sesak dadanya, ke kanan apalagi gitu ya, apalagi terlungkup ya, tengkurap gitu ya, itu nggak bisa, apalagi duduk ya, semakin sakit. Jadi pada saat itu badan keringat dingin, spray tilam itu sampai basah dan tidak pernah diganti ya. Kalau kita minta diganti juga kita harus bawa sendiri dari rumah. Nah parahnya di rumah sakit itu kita tidak boleh menerima kunjungan karena ruangan isolasi. Nah jadi kalau ada keluarga yang mengantar makanan melalui perawat, mengantarkan sesuatu melalui perawat gitu ya. Kalau berlama-lama di rumah sakit, di ruangan itu juga dimarahi di rumah perawat.
Nah, di ruangan isolasi itu ada CCTV. Ada CCTV yang memantau kami, ya seperti ruangan isolasi yang ya gimana lah gitu ya, seperti di penjara kalau kami bilang. Nah, jadi perawat itu datang secara berkala, ngasih obat gitu, suntik obat, ngantar makanan. Nah, kalau siang itu tes swab, tes PCR, ya untuk tes PCR secara berkala. Nah, susahnya karena tidak ada yang menunggu kami, karena istri juga sedang sakit, ya, karena sama-sama pasien, bukan statusnya bukan sebagai penunggu pada saat itu. Ketika saya ingin mau kamar mandi, itu yang paling susah, karena saya ini nggak bisa bangkit, dan kalau bangkit harus cepat gitu ya. Tapi karena contohnya seperti buang air besar, buang air kecil, itu sangat luar biasa susahnya. Ya. Nah, jadi istri bilang, udah kamu pakai pempes orang dewasa. Dibelilah pada saat itu pempes orang dewasa. Nah, buang air kecil di situ, tapi nggak pernah bisa gitu ya. Karena memang nggak pernah terbiasa melakukan itu. Ya, buang air besar di pempes orang dewasa nggak pernah bisa. Jadi saya harus kamar mandi. Mau BAB, buang air besar harus kamar mandi. Pada saat itu duduk saya nggak bisa. Apalagi bergerak gitu ya. Bergerak sedikit nggak bisa. Jadi karena udah sesak sekali pada saat itu, pagi-pagi, kalau biasa kita buang air besar pagi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, ini beranikan diri, harus cepat, harus mengejar waktu. Pada saat itu 1 menit juga nggak sampai. Ya gitu, turun dari tempat tidur langsung bergegas ke kamar mandi, buang air besar, langsung siap. Pada saat itu saya jatuh dari kamar mandi. Begitu jatuh, baru istri bangkit juga menolongi untuk bangkit dari lantai pada saat itu, karena terpleset, lari-lari gitu ya. Karena kepala sudah pusing, sesak sudah sangat luar biasa. Di situ saya merasakan ini pasti mati gitu ya, ini pasti mati. Nah, ketika dibangkitkan, cepat ke tempat tidur, cepat-cepat dipasang oksigen, dan di situ ngos-ngosan sampai stabil. Dan itu stabilnya kira-kira sekitar 3 menit 5 menit. Kalau tidak tertolong dengan oksigen, itu pasti mati ya. Ya. Pasti mati waktunya. Nah, begitulah ngerinya COVID-19. Dan masa-masa kritis tidak hanya di situ saja. Ya. Nah, saya yakin itu pasti terekam CCTV ya, tapi perawat tidak ada yang datang juga gitu. Kita jatuh dari lantai ya, terpleset di depan kamar mandi, pasti terekam CCTV, tapi tidak ada yang datang perawatnya. Nah, mungkin kita selalu telepon gitu ya. Nah, begitu dipasangkan oksigen di tempat tidur, ngos-ngosan begini, mereda, baru ya itu kita merasakan yang luar biasa ya. Nah, di rumah sakit itu menggunakan sistem satu pasien atau satu tempat tidur, satu oksigen, satu tabung oksigen yang besar. Nah, tidak seperti rumah sakit lain yang kita lihat bahwa oksigen itu bisa dicolokin gitu di atas tempat tidurnya. Jadi saat ada di bawah itu satu ruangan oksigen yang terintegrasi ke setiap ruangan-ruangan. Nah, jadi kita pada saat itu di ruang isolasi, satu orang satu oksigen. Kalau habis, nah itu mesti diambil dari bawah ke lantai 3 perawatnya ya, yang mengantarkan. Nah, karena saya bergejala berat pada saat itu, kalau terlambat sedikit saja, itu pasti sesaknya yang luar biasa. Dan tibalah pada masa-masa yang sangat tidak diinginkan pada saat itu. Jadi malam itu sekitar jam 8 malam, oksigen ini sudah mau habis. Kita udah tahu oksigen mau habis. Jadi kita telepon perawat di bawah, "Bu, tolong gantikan oksigen. Oksigen saya udah mau habis, sedikit lagi." "Ya, sebentar ya." Ditunggu-tunggu juga tidak datang-datang. Ya, ditunggu nggak datang. Telepon lagi, "Bu, tolonglah Bu, ini oksigen sudah mau habis."
tolong diganti atau diantarkan oksigennya. Ya sebentar, yang masang belum datang. Ketika itu juga kita emosi, karena memang itu adalah nyawa ya. Nyawa tapi sepertinya disepelekan gitu. Sampai 1 jam lebih, oksigen yang baru juga nggak datang. Karena kami juga bawa oksigen kecil, istri lah yang menggantikan oksigen yang habis tadi ke oksigen yang kami bawa cadangan dari rumah. Sampai itu habis juga yang datang tidak ada. Perawat yang datang nggak ada untuk menggantikan oksigen. Kami telepon lagi, Bu, tolonglah Bu, ini sudah mau mati gitu ya. Tolong, jadi sampai istri itu keluar dari ruangan, dipaksakan gitu, berjalan. Tak tolong gitu di depan pintu. Nggak ada juga yang datang. Bayangkan, ruangan isolasi COVID-19 tidak ada perawat yang menunggu di lantai 3 itu. Nah, dilihat istri ada tabung-tabung yang ada di luar ruangan. Ada numpuk, ada beberapa gitu ya. Didorongnya sendiri. Dorongnya sendiri, ini perempuan, sedang sakit, pasien sedang sakit COVID-19, mendorong sendiri tabung oksigennya untuk mengganti oksigen saya. Karena mengganti regulator itu harus pakai kunci Inggris pada saat itu yang besar. Karena istri juga sudah panik dan saya udah gini-gini, udah hampir mau mati pada saat itu. Minta tolong juga nggak ada yang dengar. Saking paniknya patah itu regulatornya. Tak tolong ditelepon lah anggota yang dari rumah. Tak tolong datang ke rumah sakit Bang Reja pada saat itu. Bang, tak tolong cepat kebut, ini tolong ganti regulatornya. Pada saat itu Bang Reja datang. Panik juga karena saya udah begini-begini ya. Napas sudah sampai tenggorokan gitu. Ketika datang langsung diganti karena panik juga gemetaran patah. Baru datang ketika itu perawat berapa. Sampai di situ terjadilah percecokan, caci maki segala macam ya. Nggak ada yang betul, nggak ada yang becus ini mengurus pasien. Jadi pada saat itu benar-benar kalut semuanya. Ketika sudah diganti, sudah aman, kami berpikir kita harus keluar dari rumah sakit ini gitu ya. Tolong cari ambulan kita ke Medan, cari rumah sakit rujukan. Dokter juga pada situ datang karena kita komplain sistemnya, oksigennya, perawatnya gitu ya nggak sesuai gitu ya. Ini karenanya ini adalah cerita tentang nyawa. Nah, pada malam itu kita semua sibuk telepon ke rumah sakit Medan, ke Columbia, ke Mitra Sejati. Semua rumah sakit yang menangani COVID-19 kita telepon, ternyata tidak ada ruangan lagi, alias penuh. Di Columbia juga yang direkomendasikan juga penuh. Jadi kondisinya pada saat itu IGD penuh di Columbia. Jadi pasien-pasien COVID-19 itu masih nunggu ruangan, jadi masih ditaruh di IGD. Bayangkan, jadi malam itu ketika saya berpikir semakin lama dan semakin lama berpikir, jantung semakin berdebar gitu karena khawatir, takut gitu ya. Apalagi sedang memikirkan bagaimana nanti di Medan, siapa yang ngurus, siapa yang mau nengok gitu ya. Biayanya lagi juga gitu. Nah, alhasil semakin lama semakin berpikir tentang ini itu ke depan, semakin berdetak kencang jantungnya. Jantung berdetak kencang, deg gitu, luar biasa. Jadi kembali zikir ya. Jadi kembali berzikir, subhanallah, jadi mereda lagi. Berarti ini penyakit ini nggak bisa dibawa untuk berpikir. Nah, pada saat itu juga sama istri saya bilang, udah setelah lama berpikir gitu kan mau ke Medan, ya kita bilang, Dek, ini kita mesti pulang aja. Jadi ketika saya memikirkan sesuatu di luar sana seperti bisnis segala macam, ini jantung berdebar lagi, nggak bisa dibawa berpikir macam-macam gitu. Itulah COVID-19. Nah, kami putuskan untuk pulang pada saat itu karena kami juga sudah komplain, walau sebenarnya tidak boleh pulang karena COVID-19 ini harus diisolasi di rumah sakit.
Nggak bisa, karena kami sudah komplain, mau nggak mau pihak rumah sakit harus mengeluarkan kami. Nah, malam itu juga orang mama, bapak gitu, Bang Reja, Agus, itu kumpul di rumah sakit membicarakan kepulangan kami. Nah, syaratnya adalah yang perlu disiapkan, kita harus menyediakan tabung oksigen. Dicarilah pada pagi-pagi di tanggal 10 pada saat itu harus cari tabung oksigen. Nah, kita beli tabung oksigen itu ada 4 pada saat itu. 4 yang besar. Satu tabung oksigen dengan isi pada saat itu 3 juta rupiah. 3 juta satu tabung. Jadi mau nggak mau harus dibeli. Udah kita standby-kan di rumah, kita balik pulang ke rumah.